Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, adik-adik, anak-anak yang terkasih, apa yang mengesan dari bacaan pertama dan bacaan Injil? Kiranya kalau kita merenungkan dari bacaan pertama tadi, ada hal yang sangat mengesan, yaitu apa? Keberanian dari Paulus dan Barnabas. Mereka berani untuk mewartakan firman Tuhan. Mengapa mereka begitu berani? Karena mereka mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Dan lihat bagaimana mereka, Paulus dan Barnabas, mengatakan bahwa firman Allah harus diberitakan pertama-tama kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mau menerima atau menolaknya. Dan itu dikatakan, atau mereka berani mengatakan itu. Dan kemudian karena tidak diterima, malah orang-orang menghasut untuk menganiaya Saulus dan Barnabas. Lihat, itu ada keberanian. Jadi berani mewartakan, berani memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi mereka. Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan bagi kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi pada awal bulan Mei ini. Apakah saya mempunyai keberanian untuk mewartakan, untuk memberitakan firman Tuhan? Nah, supaya kita bisa berani mewartakan, memberitakan firman Tuhan, kita pertama-tama perlu mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan itu. Jadi intinya kita menjadi pendengar dan pelaksana sabda Tuhan, pendengar dan pelaksana firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga dalam bacaan Injil tadi juga ditegaskan bagaimana Yesus itu ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Dan itu sungguh-sungguh ditegaskan oleh Yesus ketika Filipus mempertanyakan atau bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Filipus itu sudah lama ya bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia juga belum mengenal sepenuhnya bahwa Yesus dan Allah Bapa itu satu. Jadi kalau melihat Yesus ya melihat Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu ada di dalam Yesus, demikian sebaliknya. Maka tadi ditegaskan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, kalau misalnya belum sampai ke sana, lalu Yesus mengatakan, setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita mengingat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu di luar kemampuan manusia biasa. Misalnya mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Itu kan di luar kemampuan manusia biasa. Berarti apa? Berarti Yesus itu mengerjakan itu karena ada kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Allah Bapa. Dan itu ditegaskan oleh Yesus bahwa pekerjaan-pekerjaan itu berasal dari Allah Bapa. Yesus itu mengerjakan itu semua karena Allah Bapa. Dan dia menegaskan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Maka lihat bagaimana Yesus itu mengerjakan apa karya-karya kehadiran kerajaan Allah secara konkret, memperjuangkan kemanusiaan.
bahkan ketika harus berhadapan dengan penguasa, bahkan ketika berhadapan dengan berbagai tantangan, Yesus tetap memperjuangkan kemanusiaan, tetap memperjuangkan kerajaan Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang kasih, melalui dua bacaan ini kita diajak apa? Pada awal bulan Rosario ini, bulan Mei ini, kita diajak untuk yang pertama, berani mewartakan firman Tuhan. Kadang-kadang orang Katolik itu kurang berani. Nah, pertanyaannya sederhana, kenapa kok kurang berani? Jangan-jangan karena kita belum mendengarkan betul-betul firman Tuhan itu. Kenapa kita belum berani? Jangan-jangan kita belum melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita. Paulus dan Barnabas itu sangat berani tadi, walaupun ditentang. Itu yang pertama, kita dipanggil untuk berani mewartakan, memberitakan firman Tuhan. Kalau belum berani keluar, pertama-tama di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita mewartakan firman Tuhan dalam keluarga kita masing-masing? Lalu kepada orang-orang yang dekat dengan kita, tidak harus mengatakan bahwa itu firman Tuhan, tapi bagaimana itu bisa diwartakan melalui tindakan-tindakan kita, melalui perkataan-perkataan kita. Lalu yang kedua, dari bacaan Injil tadi, kita diajak untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Allah Bapa, kepada Yesus. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, di sini kita semakin diajak untuk juga ikut menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu mewartakan, menghadirkan kerajaan Allah. Dan untuk mewartakan kerajaan Allah, tentu saja kita juga perlu melakukan hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana. Maka suatu yang bagus juga kita membuka bulan Mei ini dengan misa, dan kita diajak untuk melalui bulan Rosario ini, kita diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita berdoa Rosario, kita itu sungguh-sungguh diajak untuk merenungkan misteri kehidupan Yesus, dari Bunda Maria menerima kabar gembira sampai kebangkitan, sampai kemuliaan Yesus. Itu kan luar biasa. Jadi doa Rosario itu berakar dari kitab suci. Doa Bapa kami itu yang mengajar siapa? Yesus. Salam Maria, ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet, itulah yang diungkapkan, salam Maria. Ketika menerima kabar gembira, itulah yang diungkapkan dari doa salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu Allah Tritunggal yang setiap kali kita doakan, diulang-ulang dalam doa Rosario. Nah, dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa melakukan itu dimanapun kita berada. Jadi praktis. Kalau kita lupa dengan membawa Rosario, kita bisa menggunakan tangan kita. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Tuhan supaya melalui bulan Rosario ini kita juga sungguh-sungguh bisa menghayatinya. Pertama-tama kita menjadi pendengar sabda dan pelaksana sabda. Kalau demikian, kita akan berani mewartakan. Mewartakan apa? Firman Tuhan. Dan itu karena dilandasi oleh keyakinan kita sendiri.